Mungkin apapun yang saya ngomong, yang tidak percaya saya akan tetap tidak percaya, yang percaya saya ya mungkin akan percaya. Tapi intinya adalah bahwa saya menjadi gubernur itu kan bukan karena rencana. Saya tidak ada cita-cita menjadi gubernur. Mungkin buat orang yang tidak percaya akan skeptik, tapi percayalah, kehidupan saya sebelum menjadi gubernur ini sangat nyaman. Percayalah itu, kehidupan saya sangat nyaman sebelum menjadi gubernur ini. Saya punya kebebasan yang tidak saya miliki lagi hari ini. Dan saya bisa melakukan apapun tanpa dijudge. Dan saya bahkan punya penghasilan lebih banyak sebelum saya menjadi gubernur dan setelah menjadi gubernur. Secara kan saya tidak boleh mengurus perusahaan. Artinya saya melepas semua posisi saya di perusahaan, saya tidak dapat gaji lagi secara swasta untuk menjadi gubernur. Gaji saya sebelum saya menjadi gubernur lebih besar daripada saya menjadi gubernur. Jadi intinya dari sisi materi, kebebasan, dan status sosial, saya bersyukur memiliki kehidupan yang nyaman. Tetapi bagi saya, ini keputusan yang saya pilih secara sadar, dan saya berencana untuk berhasil. Untuk berhasil, APBD Maluku Utara itu kecil. Untuk berhasil dengan janji politik saya, mensejahterakan mereka, membuat kehidupan mereka yang lebih layak, itu tidak mungkin saya pakai APBD Maluku Utara, itu tidak mungkin. Dari awal ketika mulai saya memutuskan sampai saya menang, sampai hari ini kalau ketemu dengan orang yang udah senior di bidang politik, mereka merasa yang terjadi dengan saya itu secara teori itu tidak cocok. Nggak masuk memang. Iya. Saya juga ngerasa. Iya. Saya juga menyadari dengan ilmu yang kemampuan yang saya miliki sebagai ibu rumah tangga, menyiapkan diri untuk jadi calon, bisa debat kandidat, dilantik, bercerita semua yang saya cerita hari ini, running ASN, efisiensi anggaran, bikin program ke kementerian, itu juga tidak mungkin. Kalau bukan karena campur tangan Sang Pencipta. Saya sangat menyadari itu. Bahwa percayalah ketika orang bilang saya bisa sambutan dengan baik, saya tuh kadang nggak tahu saya mau ngomong apa. Tapi saya berdoa ke Tuhan, setiap kali saya mau ngomong, saya berdoa, setiap kali saya ada masalah, saya berdoa, setiap kali ada di critical point, ada orang-orang baik yang Tuhan kirim membantu saya, kasih cara pandang yang baru, kasih ilmu, bahkan kekuatan untuk hari ini saya tidak hancur saja, bisa duduk bercerita seperti ini. Itu juga kekuatan dari Tuhan, bukan karena saya. Bayangkan, perempuan, ibu rumah tangga, suami tiba-tiba nggak ada, masuk di dunia politik yang kejam ini, ke birokrasi yang saya tidak mengerti, tapi saya bisa survive, itu murni karena Tuhan. Dan untuk saya tetap dilindungi oleh Tuhan, hati saya itu harus bersih, niat saya itu harus benar, value saya itu harus benar. Untuk itu, saya tidak boleh berkompromi. Saya harus teguh, tidak berkompromi. Jadi yang bahwa mereka khawatirkan saya akan konflik of interest, itu tidak ada rencana saya lakukan. Karena saya meresikokan terlalu banyak untuk itu. Kehidupan saya baik, saya bersyukur, saya diberikan rezeki yang cukup, yang baik. Saya tidak takabur, tapi saya butuh perlindungan Tuhan, saya butuh campur tangan Tuhan untuk membuat saya berhasil. Dari awal saya bilang, ketika saya untuk 367.000 orang di Maluku Utara yang memilih saya, mereka tahu mereka tuh tidak terima uang 1 rupiah pun dari saya. Bahwa kemudian yang tidak memilih saya tetap beranggapan sampai hari ini saya kasih uang, itu terserahlah mereka. Tapi yang 367.000 itu tahu mereka tidak menerima 1 rupiah pun dari saya. Saya dari awal bilang saya akan memulai ini dengan cara yang benar, karena saya butuh campur tangan Tuhan, saya butuh berkat dari Tuhan untuk saya berhasil. Saya tidak mungkin membangun Maluku Utara dengan APBD. Saya butuh bantuan dari kementerian dan semua orang baik yang ada untuk membantu saya.